Pep Talk Holy Pep Talk UBK. Hari ini spesial banget karena saya kedatangan tamu onsite. Wah, sebenarnya udah deg-degan nih ya. Aduh, bisa nggak ya datang ya tamunya ya? Dan tamu ini spesialnya karena datang sendiri, mungil-mungil, berani banget. Dan hari ini kita mau bicara tentang relawan UBK Cilik. Nah, atau relawan Cilik UBK. Salah. Relawan Cilik UBK. Hari ini saya kedatangan tamu Kristi. Kristi, bilang hai dulu sama teman-teman Holy Pep Talk UBK. Halo teman-teman Holy Pep Talk UBK. Oke, Kristi, boleh sebutin nggak nama panjangnya Kristi apa? Nama panjang aku Maria Kristi Ayu Pratiwidianto. Wah, panjang sekali. Tapi panggilannya Kristi ya. Iya. Oke, Kristi dari lingkungan mana? Dari lingkungan Alfonsus Ligori. Alfonsus Ligori. Oke. Iya. Nah, Kristi, ngomong-ngomong Kristi ini udah umur berapa sih? 10. 10 tahun. Iya. Wow. 10 tahun. Berarti kelas 3. 5. Oh, kelas 5. Iya. Karena Ana dulu soalnya udah lama banget SD-nya, jadinya lupa-lupa. Waktu itu SD kelas 5 itu umur berapa ya gitu ya. Kristi sekolah di mana? Kristi, aku sekarang sekolah di Cipinang Melayu. Di Cipinang Melayu. Oke, deket rumah berarti ya. Enggak sih, jauh. Oh, jauh? Iya. Wah, itu dianterin apa pulang pergi gimana tuh? Dianterin. Dianterin ya. Oke. Kristi, Kanana nih lagi terpukau sama Kristi karena beberapa kali Kristi muncul di acaranya Bina Iman UBK Leo Agung. Nah, itu waktu apa aja tuh? Acara apa aja? Coba Kristi ingat nggak? Acara apa aja sih yang Kristi muncul di Bina Iman UBK kegiatannya? Yang paling aku ingat sih pas piknik inklusi. Piknik inklusi yang baru-baru ini ya. Oke, terus apa lagi? Terus yang pas ngezoom bareng teman-teman glowing. Oh, zooming bareng teman-teman glowing. Oke, teman-teman glowing, teman-teman disabilitas intelektual ya. Oke, terus apa lagi? Aduh, udah lupa. Karena inget waktu itu yang kita dadakan ternyata kita dikasih kesempatan untuk boleh misa minggu Trihari Suci, Pekan Suci ya. Ya, Kristi juga hadir kan. Waktu itu sama siapa aja Kristi? Kalau yang misa Pekan Suci itu Kristi bantuin Bina Iman UBK sama siapa aja? Sama ada kakak aku. Kakaknya Kristi namanya? Noel. Ya, terus papa sama mama. Papa sama mama, ya. Oke. Terus ada juga aku ngajak satu teman gitu. Ngajak satu temen ya, Oke. Dadakan juga padahal itu ya? Iya. Mau dia diajakin sama Kristi? Wah, luar biasa ya. Ternyata nih Kristi ini punya magnet kayaknya ya. Bahkan dia ngajakin dadakan temennya mau gitu ya. Saat itu juga kan? Iya. Ya, wah. Nih dari kecil ternyata Kristi punya, namanya tuh kalau kita kalau kayak punya magnet gitu namanya karisma. Nah, kayaknya ini turunan mama papa nih kayaknya ya. Emang mama papanya siapa sih? Biasa sih dipanggil Kasinta sama Om Doni. Oh, dipanggil Kasinta sama Om Doni. Kasinta adalah yang membawahi seksi katekese di paroki Leo Agung. Kalau Pak Doni apa tugasnya nih? Tahu nggak Kristi tugasnya di paroki Leo Agung kalau Papa? Apa sih yang ketawa Papa suka ngajar? Oh, yang Kristi tahu Papa suka ngajar. Jadi nih kan anak kasih tahu, Papa itu adalah katekes, ngajar sekolah minggu, ngajar supaya orang yang mau katekumen, orang yang mau menjadi Katolik, belajar tentang agama Katolik itu sama Papa. Ya. Terus juga Papa tuh ketua bidang TSBP 3 KAJ yang ada di paroki. Jadi bidang itu khusus untuk Bina Iman UBK gitu. Keren ya Papa Mama ya.
Ih, Kristi baru tahu. Nah, teman-teman, jadi ternyata bibit ini sudah dipupuk dari waktu inget nggak kalau Kristi tuh diajakin mama papa tuh manggilnya mama papa. Kadang ibu, kadang bapak, kadang mama, kadang papa. Oh begitu ya. Situasional anak muda sekarang ya. Panggilan bisa mama papa, suatu hari bisa ibu bapak gitu ya. Gimana ngomongin itu dulu deh ya. Soalnya ini unik ya. Kenapa kok bisa beda gitu? Soalnya aku kadang suka kayak Keceplosan. Iya, kadang suka keceplosan, kadang suka iseng gitu. Oh, suka iseng. Oh, Kristi bisa iseng juga. Oke, Kristi, karena mau tahu nih kayaknya soalnya gini. Kok Kristi aktif gitu loh di Bina Iman tuh aktif, di Bina Iman Remaja tuh aktif gitu ya. Itu disuruh sama mama papa apa mau sendiri gitu? Awalnya sih pasti bukan disuruh dimintain tolong gitu. Oh, mama papa suka nyuruh ya ternyata sama anaknya ya. Pak Doni sama Bu Sinta ya suka nyuruh. Pertamanya tapi nggak dipaksakan. Iya. Nah, berarti bukan disuruh ya. Iya. Berarti dihimbau, mau nggak gitu ya. Iya. Ditanyain ya mau nggak nolongin ini itu. Apa gimana bilangnya sih waktu itu papa mama bilangnya gimana? Kayak kadang kalau misalnya kayak waktu itu misal pekan suci gitu, itu kan aku kan di Stefanus ya di sini. Oh, jadi di Bina Iman tuh ada itunya juga, ada ketua, sekretaris gitu. Enggak sih. Kan waktu itu kan pas bareng-bareng teman-teman UBK, itu kan awalnya kan aku pikir kan kita bakal kayak aku bakal akhirnya ke gereja terus ketemu teman-teman yang lain gitu kan. Nah terus tiba-tiba papa sama mama kayak bilangin aku mau nggak bantuin papa sama mama buat ini teman-teman UBK kayak gitu. Awalnya sih aku oke ya udah gak apa-apa gitu. Terus kayak pas nyampe sih agak kayak oke gini gitu. Kayak gini maksudnya awalnya tuh maksudnya takut apa sedih apa kayak apa sih maksudnya pas ngeliatnya jeng-jeng gitu ya, oh teman UBK gitu. Itu rasanya apa pertama kali ngeliat? Pertama kali sih agak kayak kaget. Oh kaget? Iya. Kagetnya gimana kaget? Maksudnya kaget kenapa? Alasannya kenapa kaget? Awalnya sih kayak maksudnya kayak yang biasa aku tahu ya kalau ngeliat teman-teman yang berkebutuhan khusus gitu kan ada yang suka gak bisa diem kayak gitu. Oh oke. Itu abis itu kayak suka pukul-pukul kayak gitu. Suka pukul-pukul. Ya ternyata pas aku lihat sendiri, dia punya sisi antengnya juga kok gitu. Oh jadi waktu awal Kristi kaget justru karena selama ini referensinya ngelihatnya yang dulu adalah pernah ada yang nggak mau dia melompat-lompat gitu ya, atau pukul-pukul tadi ya gitu ya. Jadi Kristi agak takut-takut. Tapi waktu Kristi punya gambaran UBK kayak gitu ya. Tapi Kristi tetap mau. Belum tahu kan padahal sebenarnya ada yang bisa tenang juga gitu ya, ada yang menyenangkan juga gitu ya. Itu Kristi tetap mau. Gimana? Penasaran apa gimana? Aku penasaran, aku pikir UBK itu apa sih gitu. Oh, UBK itu apa sih gitu ya. Terus kemudian Kristi pas lihat, UBK. Lalu setelah ditemukan, apa yang ditemuin sama Kristi sampai begini gitu? Apa ya? Enggak tahu sih. Maksudnya tadi kan Kristi kan takut nih, nanti takut lompat-lompat, takut nanti pukul-pukul gitu ya. Ternyata pas udah dideketin, ternyata mereka kayak gimana gitu. Yang pernah aku dampingin sih kan Kak Andita ya. Anindita. Ya Kak Andita. Nah itu sih aku pas kayak temenan sama dia gitu. Ada iklan. Oke, aku datang. Bisa nggak ya? Udah suara Kristinya nggak secara merdu. Oh oke. Jadi gimana? Suara kanannya oke nggak guys? Suara kanannya oke nggak guys? Ntar komen ya di bawah ya. Do re mi, oke.
Dadah guys. Dah, thank you. Oke, Kristi kita lanjut lagi ya. Anindita, Kristi nemenin Anindita. Oke, terus kayak gimana dia? Awal sih pasti kan dia pasti malu ya. Nah terus kalau pas mulai kesini gitu mungkin dia udah ngerasa nyaman kayak gitu punya teman, jadi kayak mungkin dia ngerasanya udah enak, seneng gitu kalau ada aku atau kalau kita bisa main bareng kayak gitu. Apa yang ditawarkan, bukan ditawarkan, apa yang dibuat sama Kristi sehingga Anindita itu teman tuli ya, disabilitas rungu yang nggak denger ya, dan sulit untuk mengucap gitu ya. Apa sih yang dibikin sama, emangnya Kristi belajar dulu sebelumnya tentang teman-teman tuli? Enggak sih. Nggak belajar ya, tapi apa yang dikasih sama Kristi sampai akhirnya kok jadinya Anindita malah nyaman nih sama Kristi? Kristi ngapain dia? Kayak apa ya? Waktu ketemu pertama ngapain dia? Diapain? Nyapa dia gitu. Diapain? Nyapa dia. Menyapa. Oke, menyapa. Terus apa lagi? Menyapanya pakai senyum nggak? Iya. Pakai. Oke, senyum. Oke, apa lagi? Terus diajak ngobrol dengan Diajak ngobrol. Pakai apa? Kan Bahasa isyarat. kan aku belum lancar ya bahasa isyarat ya, jadi aku pinjem HP mama dulu, terus aku gambar kata-katanya kayak gitu, terus nanti Kak Anita lanjutin kayak gitu. Oh, jadi Kristi memanfaatkan gadget ya, gadget kayak handphonenya lebih gede ya, apa Iya, namanya itu? kayak tablet gitu. Tablet, oke. Maaf nih ya, udah tua ya kan Ana ya. Tablet, jadi gede gitu, jadi bisa digambar, bisa ditulis, dan itu ngobrolnya pakai itu. Iya. Gantian ditulis. Akhirnya ternyata Anindita mau temenan. Sampai sekarang. Iya. Oh, jadi ternyata teman-teman, bahkan Kristi yang masih mungil bisa memberikan persahabatan, bisa memberikan komunikasi dalam keterbatasan, komunikasinya tetap jalan ya. Lewat tadi ya, tablet tadi gitu ya, bukan tablet yang diminum ya. Tablet komputer gitu ya. Terus kasih senyum ya. Terus dan itu akhirnya membuat Anindita merasa nyaman, dan akhirnya terjadilah relasi yang baik ya, berelasi ya dengan baik ya. Oke, nah dari situ itu peristiwa yang Paskahan ya, diawali dari Paskahan ya. Itu debut pertamanya Kristi adalah saya ditawarin papa mama untuk jadi relawan, terus mau dadakan pas saat pekan suci. Nah, terus kemudian abis itu kok berani muncul lagi Kristi? Yang aku rasain sih kayak asik gitu. Asiknya gimana? Bisa digambarin nggak asiknya gimana? Kayak senang aja gitu, aku bisa kayak ketemu teman-teman yang seperti Kak Anindita kayak gitu, terus Kak siapa lagi yang ingat Kristi? Siapa lagi yang udah sempat ditemenin sama Kristi? Anindita, terus lagi ya. cewek apa cowok? Yang aku sih Kak Kevin itu Kak karena Kevin. aku Oke, lihat gitu. Siapa lagi ya? Sebenarnya ada banyak tapi Ada banyak, iya benar-benar. Sekarang seneng banget loh karena sekarang itu ya para umat berkebutuhan khusus di Paroki Leo Agung sesudah kita mulai di awal tahun, bukan awal tahun, di akhir tahun 2019, terus kemudian 2019 belum lah, 2020, terus kemudian ke 2021, padahal belum 1 tahun ya, karena baru mulai itu Oktober 2020 Kristi kita Bina Iman UBK Paroki Leo Agung. Tapi kemudian mulai banyak nih, tadinya cuma 20 yang tercatat. Terus kita adakan misa, kita adakan piknik, kita adakan Bina Iman reguler tiap 2 minggu sekali. Akhirnya makin nambah. Dan yang sudah ditemui sama Kristi itu teman-teman yang rajin loh. Anindita rajin ikut Bina Iman. Kevin apalagi rajin banget ikut Bina Iman. Nah, terus sekarang nih kalau menurut Kristi
cocok nggak kalau misalnya Bina Iman remaja kemudian temenan sama Bina Iman UBK? Menurut aku sih cocok banget sih. Cocok banget. Kenapa cocok banget? Karena kayak jadi kan kita bisa ketemu teman baru gitu. Oke, teman baru. Oke, terus? Terus yang biar juga bisa belajar tentang UBK kayak gitu, gimana sih UBK, nggak bukan yang kayak serem takut gitu, jadinya kayak pas kenal sama UBK bisa ternyata UBK kayak gini baik ya, terus kayak gitu-gitu yang lainnya. Oke, jadi ada wawasan setelah langsung ketemu, ada wawasan bahwa UBK nggak menakutkan gitu ya. Terus apalagi yang kira-kira bisa bikin cocok deh nih kerjasama nih Bina Iman remaja sama Bina Iman UBK kerjasama gitu, kalau ada acara apa-apa barengan lagi gitu. Apa selain persahabatan, ada teman baru, selain wawasan, ini ternyata belajar juga. Kalau mungkin kalau di sekolah belajar ya, disabilitas terdiri dari disabilitas netra, disabilitas rungu, itu kan ada ya pelajarannya ya pasti ya di sekolah ya. Tapi terus ketemu langsung, ya itu pelajaran juga loh, ketemu langsung. Kalau teman rungu itu, oke, sekarang jadi bisa menyimpulkan kalau ketemu teman rungu, apa yang mesti kita agak tahan? Kalau teman rungu kan nggak bisa dengar nih. Apa yang mesti kita, saya mau bertoleransi nih sama teman rungu. Berarti kita apa? Jangan apa maksudnya Kak Nana? Kira-kira bisa tergambar nggak Kristi? Kalau sama teman disabilitas ini jangan gini, kalau sama teman disabilitas ini jangan gini gitu. Yang aku pernah denger ya Kak, itu jangan tiba-tiba pegang mendadak gitu. Iya. Jadi kalau teman-teman kebutuhan khusus jangan langsung dipegang dadakan gitu ya. Langsung, karena mereka sensitif ya. Bagus banget Kristi udah bisa menyimpulkan sesuatu. Jadi benar teman-teman, dengan kita belajar menemani teman-teman disabilitas, kita jadi tahu, dia sensitif sama sentuhan, ya. Kita juga kan sebenarnya kan kalau misalnya tiba-tiba ada orang ngok gitu ya, kayaknya kan deg-degan juga ya. Siapa nih tiba-tiba pegang-pegang tangan gitu ya, kaget kan. Apalagi teman-teman disabilitas yang selama ini ngerasa nggak punya temen, terus kok tiba-tiba ada temen yang langsung pegang gitu, itu pasti akan bikin takut ya. Mungkin dia reaksinya jadi mukul tapi itu sebenarnya karena dia takut kan, dia takut sama kita ya, karena kita dadakan, makanya jangan dadakan, makanya pelan-pelan tanyain dulu nama kamu siapa gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa dengar, berarti pakai kayak tadi tuh, pakai tablet ya, pakai HP, atau mungkin kalau dia netra, kita ada namanya gini. Jadi gini Kristi, kalau misalnya teman-teman yang tuli, kita alat bantunya tadi pakai tablet, ditulis bisa ya, atau alat bantunya adalah juru bahasa isyarat gitu. Nah sekarang bayangin kalau netra, alat bantunya juru apa? Kan nggak bisa lihat nih. Terus itu di situ romonya lagi berdiri, romonya lagi apa? Kristi belum sempet nemenin yang disabilitas netra ya. Nah kalau disabilitas netra teman-teman, kita punya juru bisik. Jadi kita bisikin, misalnya kan ini Misa nih, ya. Misalkan kan dia nggak bisa melihat toh. Nah terus itu sekarang kita berlutut, romonya sedang berlutut, yuk kita berlutut. Nah kita bisikin gitu. Sekarang romonya udah ngangkat piala, berarti kita sembah gitu ya. Jadi kalau tuli, alat bantunya apa tadi? Juru bisik. Tuli. Juru bahasa isyarat. Juru bahasa isyarat. Kalau netra? Juru bisik. Juru bisik. Nah, kalau teman-teman autis ya, teman-teman disabilitas intelektual yang IQ-nya rendah gitu ya. Kristi kebayang nggak alat bantunya apa? Orang mesti ngapain dia?
Enggak sih, aku belum. Nah, iya gini, yang udah pernah dialami Kristi adalah Anindita ya, teman Tuli ya. Nah, kalau yang IQ-nya rendah, kan dia kan nggak ngerti sebab akibat, dia nggak ngerti. Oh ini nanti kalau berbuat begini nanti akan jadi begini gitu ya, nggak nyanda kan otaknya ya. Maka kita mesti temenin berbahasa dengan sederhana. Iya, kita nemeninnya berbahasa, bener-bener nemenin terus karena takutnya dia nggak, kalau dia misalnya kan dia nggak kepikiran kalau main korek jadi apa coba? Kalau main korek api jadi apa Kristi? Bisa kebakaran. Bisa kebakaran. Nah dia nggak tahu, dia cuman asik aja main korek api, tapi dia nggak berpikir bahwa api itu bisa membahayakan. Kenapa dia nggak berpikir gitu? Karena IQ-nya kurang, inteleknya kurang, maka kita mesti dampingin dengan bahasa sederhana. Gimana caranya supaya dia tahu bahwa itu bahaya? Coba, Kristi. Gimana ya? Temanku, jangan main itu, nanti bisa terbakar gitu. Yuk kita main yang lain. Nah, jadi dia walaupun mungkin saat itu nggak ngerti, tapi aku mau main yang lain nih gitu. Jadi kita coba arahkan menjadi yang lebih nggak bahaya gitu. Oke. Ih, Kristi udah belajar 3 tuh. Kalau disabilitas. Kalau teman daksa yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, kira-kira menurut Kristi alat bantunya apa? Nggak punya tangan, nggak punya kaki ya. Nggak punya kaki. Nggak punya kaki. Alat bantunya apa? Tongkat. Tongkat, betul. Terus apa lagi? Yang buat yang kayak apa sih? Kursi? Kayak kursi gitu tapi. Kursi roda. Ya kursi roda. Kursi roda. Nah, teman-teman yang mau jadi relawan nggak apa-apa kayak Kristi, dimulainya dari mendampingi satu teman. Tapi lama-lama, oh iya aku mau nemenin Kevin. Oh ya, aku mesti siapin apa ya alat bantunya ya. Oh ya, aku mau nemenin Mas Rio, apa ya alat bantunya ya. Gitu. Oke. Wah, sekarang Kristi, kalau Mama sama Papa memberikan arahan nggak sama Kristi untuk kalau jadi relawan mesti gimana, kasih arahan nggak? Mama sih pernah kayak kasih tahu aku gitu kalau mau jadi relawan gitu. Yang pernah mama kasih tahu sih pas aku mau jadi relawan UBK itu, kamu jangan teriak-teriak kalau. Jangan teriak-teriak karena teman-teman autis itu sangat peka sama teriakan. Terus apa lagi? Ya tadi nggak boleh nyentuh terlalu dadakan gitu. Terus kayak jangan pegang dadakan. Ya. Terus enjoy aja sih. Enjoy aja, betul banget. Jadi diri sendiri aja. Nah, teman-teman yang dengar hari ini, ternyata resepnya Kristi adalah enjoy aja. Oke, jadi diri sendiri aja gitu ya. Kristi, yang Kristi berikan tadi kan buat teman-teman UBK persahabatan. Iya. Terus udah gitu perhatian juga ya? Iya. Kasih. Terus kemudian apa lagi Kristi? Kristi kira-kira mau ngasih apa sih buat mereka? Apa yang Kristi pengen buat kasih mereka tuh apa? Apa ya? Mungkin mereka bisa merasakan memiliki teman gitu. Punya teman banyak. Iya, punya teman banyak. Oke. Terus apa ya? Kegiatan sih kamu mengekspresikan seperti apa? Oke, jadi Kristi pokoknya berteman. Kalau berteman tuh macam-macam ya. Iya. Makan bareng. Iya. Terus udah gitu apa? Main peta umpet bareng mungkin, tapi peta umpetnya mesti dimodifikasi supaya nggak ngagetin dia gitu. Apa lagi? Olahraga bareng, main musik bareng, nyanyi bareng. Nah, waktu kemarin piknik UBK,
piknik inklusi, itu apa pengalaman yang paling berkesan buat Kristi? Aku bisa jadi pemimpin kelompok gitu Kak. Oh jadi teman-teman waktu kemarin kita ngadain piknik inklusi, Kristi dan beberapa teman-teman dari Bina Iman Remaja Leo Agung, kita mintakan tugas untuk mendampingi setiap satu kelompok pemimpinnya satu ya. Waktu itu di kelompoknya Kristi siapa aja? Ada Kak Anindita, Kak Anindita, teman Rungu, teman Tuli, terus sama orang tua Kak Anindita sama mamanya Anindita, terus sama budenya. sama budenya. Oh, jadi satu keluarga ya? Iya. Iya, betul, karena piknik inklusi itu kemarin fokusnya pada merayakan Hari Keluarga Nasional gitu ya. Terus waktu bermain gimana kesannya? Seneng sih, aku seneng banget. Seru ya? Iya. Terus Anindita bilang apa waktu itu? Waktu itu yang apa ya? Ada sih yang Kak Anindita, akhirnya aku bisa ngeliat Kak Anindita ketawa gitu. Oh ya? Waktu itu aku sama Tante Nio bercandain Kak Anindita, jadi kan ada kakakku tuh lewat, terus kayak Kak Anindita tuh merhatiin mulu gitu, terus seneng kalau ada kakakku, terus kita bercandain, mungkin Kak Anindita suka sama kakakku gitu. Wah, remaja banget ya. Oke, baik. Kristi, kalau dari pelajaran Bina Iman Remaja, waktu itu kan waktu sebelum masuk sebagai relawan Bina Iman UBK, Bina Iman Remaja juga dikasih ini ya, sosialisasi ya. Nah, menurut Kristi perlu nggak teman-teman UBK sering-sering menyapa Bina Iman Remaja? Boleh? Boleh ya, Boleh. supaya bareng-bareng lagi gitu kan, supaya semakin menyatu. Kristi, kira-kira kebayang nggak sih dalam Alkitab itu apa yang bikin Kristi bilang bahwa iya saya mau jadi relawan UBK? Apa ya? Kata-kata siapa yang bikin di Alkitab yang bikin Kristi ingat, oh ya aku mau jadi relawan UBK? Nggak usah dikasih tahu ayatnya, ini aja maksudnya ayat berapa ya nggak usah, karena juga nggak hafal. Tapi maksudnya Kristi ingat, oh itu kata-kata yang aku mau deh jadi relawan UBK. Gitu. Apa ya Kak? Mungkin kata-kata Yesus gitu yang Kristi ingat. Aku sih pernah sih dengar kata-kata dari Tuhan Yesus, tapi aku sedikit lupa. Iya, yang kayak gimana? Satu kata mungkin yang bisa jadi clue nanti mungkin karena ingat gitu. Enggak sih, aku lupa. Oh, kalau lupa. Yesus pernah bilang apa ya? Yesus pokok anggur. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus gembala baik. Yesus yang gimana yang bikin Kristi pengen aku mau jadi relawan UBK? Mungkin yang pas Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit itu sih. Yesus menyembuhkan orang sakit dan itu bikin Kristi pengen juga, bukan menyembuhkan jadi mendengar, bukan menyembuhkan jadi bisa berjalan ya. Mungkin itu terlalu besar ya, tapi menyembuhkan hatinya ya. Supaya hatinya nggak duka-duka lagi ya. Supaya hatinya senyum-senyum juga ya. Oh, kita perlu menghayati. Nah ini nih, jadi ini iman yang nyata, bukan iman yang cuman kata Alkitab, tapi iman yang kemudian diterapkan sama Kristi, ya kan? Kristi ingat kata-kata Tuhan Yesus. Oh Yesus waktu itu perumpamaan. Yesus bukan perumpamaan, malahan Yesus menyembuhkan berapa orang itu ya yang Yesus sembuhkan? Oh banyak banget kan ya. Nah Kristi ternyata pengen juga menyembuhkan orang-orang yang sedang berduka gitu ya, dengan menjadi penghiburnya ya, dengan menjadi teman gitu ya. Wah luar biasa. Ngomong-ngomong di sekolahnya Kristi ada nggak teman-teman UBK gitu yang bukan Katolik? Nggak apa-apa. Iya ada. Ada. Ya ada 2. Ada 2. Ya
Satu itu namanya Saputra. Mhm. Dia itu mungkin bisa dibilang IQ-nya kurang lah ya kak. IQ-nya kurang. Nah, Berarti terus- disabilitas intelektual ya. Iya. Nah terus awalnya sih aku agak takut gitu kak perasaannya. Emang dia ngapain? Sebenarnya sih dia nggak ngapa-ngapain, tapi kadang suka dia agak kayak kesel terus dia kayak gitu. Oh, kalau dia kesel, dia marah, dia ngamuk Iya gitu. bisa ngamuk gitu. Ngamuk. Oke, itu yang bikin takut ya. Ya iya, kan Nana juga takut kalau orang ada ngamuk ya. Ya nggak apa-apa itu. Terus. Terus tapi pas mulai kesini aku udah kenal si Saputra, kayak aku ngerasa nggak kok dia kalau kita bisa ngajarin dia kalau misalnya jangan kayak gitu, harus sabar, nggak boleh mukul-mukul kayak gitu tuh bisa. Oh, jadi Kristi suka bilang Saputra jangan. Iya. Gitu. Ngomongnya pelan-pelan gitu ya. Iya. Terus kesini kan dia kan memang mungkin kalau ada pelajaran yang susah gitu kan. Aku punya temen namanya Kisha, dia bantuin aku dan dia seneng gitu bantuin kalau misal teman-teman yang berkebutuhan khusus dia mau bantuin gitu. Terus kayak mau sekarang kita udah mulai bantuin dia. Jadi kayak gini loh Saputra, ini kesini kayak gitu kamu kerjain ya kayak gitu. Iya, karena kan dia cara pikirnya kurang kan, jadi makanya kalau teman-teman disabilitas intelektual betul tuh Kristi, padahal Kristi belum mendapat teorinya ya, tapi Kristi udah bisa tuh. Oh kalau teman-teman disabilitas intelektual diajarin dengan bahasa sederhana, diulangin lagi gitu. Dan bahkan Kristi udah bisa ngajak temennya Krisya untuk bantuin temen kita itu ya, si Saputra ya. Kristi kalau ingat-ingat gitu ya, Kristi mulai bisa berinteraksi dengan Saputra dengan baik itu sebelum ikut relawan BI-UBK Leo Agung apa sesudah jadi relawan BI-UBK Leo Agung? Sesudah sih. Sesudah. Berarti kalau boleh Kanana simpulkan, Kristi belajar menjadi relawan dari Bina Iman UBK Leo Agung. Terus kemudian diterapkan pada kehidupan sehari-hari di sekolahan. Wow, keren. Wah, betul banget. Itu artinya Kristi sudah menyembuhkan banyak orang, bukan hanya yang Katolik ya. Kan waktu itu pasti Kristi nggak bilang, Saputra kamu Katolik bukan? Enggak kan? Iya. Terus, jadi Kristi sudah mulai bisa mendekati Saputra. Padahal tadinya pertamanya takut diamuk ya. Oke. Terus tadi katanya ada 2. Oh yang satu lagi sih aku masih kalau aku bilang sih agak benar-benar takut gitu. Oh itu kenapa? Itu dia itu aku gak tahu atau tipenya kayak gimana, tapi dia itu kayak mungkin sama kayak Saputra tapi lebih gitu loh. Jadi kayak kalau ngamuk lebih maksudnya. Iya, Oh oke. Terus dia kayak kalau dia bisa diajak ngobrol tapi lumayan susah. Terus kayak lumayan tidak bisa dikontrol gitu loh kan. Dia belum bisa mengontrol diri lebih tenang dibandingkan Saputra. Iya benar Kristi. Jadi Kristi nggak apa-apa, masih takut nggak apa-apa. Karena kita memang perlu siap dulu kalau untuk deketin satu teman disabilitas tuh kita mesti tahu dulu nih dia tuh kebutuhannya apa gitu, kebutuhan khususnya apa gitu ya. Nah kalau Kak Nana rasain temen yang satu lagi ini dia karena dia laki-laki ya? Iya. Kan kalau laki-laki kan kuat nih ya, energinya kuat ya. Nah dia kan belum bisa mengontrol kalau saya marah itu, saya megang begini tuh sebenarnya sakit loh. Kalau pegang begini tuh sakit loh. Nah karena dia kuat energinya, tapi kan dia kan nggak nyanda nih ya. Oh ini nggak boleh dipegang keras-keras. Nah dia pegang aja gitu. Padahal buat kita udah sakit ya. Nah emang nggak boleh langsung, jangan dipegang. Wah dia tambah ngamuk kan. Kita aja juga kan kalau misalnya, jangan begitu dong kamu. Kalau kita ngomongnya nggak benar pelan-pelan kan pasti dia sebel kan. Nah, jadi ada beberapa teman-teman yang spektrumnya, tingkatannya. Ada yang sudah bisa dilatih, ada yang belum bisa dilatih. Nah tergantung juga sama bagaimana keluarga menerima Kristi. Bagaimana teman-teman menerima. Nah
Nggak apa-apa, nanti Kristi yang satu ini pelan-pelan memang, jangan sampai Kristi ditonjok ya. Sayang dong cantik-cantik di sini biru nanti ya. Tapi itu sebenarnya mereka nggak bermaksud nonjok. Itu karena mereka nggak ngerti cara berkoordinasi tangannya tuh nggak ngerti mengaturnya gitu loh. Kristi paham ya maksudnya Kak Nana ya. Nggak apa-apa pelan-pelan. Kita lakukan yang kita bisa aja. Jangan kita lakukan mau semuanya. Pelan-pelan aja. Oke, sip. Nah sekarang nih Kristi, kayaknya terakhir nih ya. Kan Kristi kan belajar dari mama papa yang minta dengan kerelaan mau jadi. Kristi bahkan belajar dari Tuhan Yesus yang menyembuhkan ya. Kristi juga belajar dari teman-teman Bina Iman UBK Leo Agung, dari Anindita, dari Kevin gitu ya. Kristi belajar ya. Belajar bagaimana caranya hidup bersama, berdampingan ya. Walaupun ada perbedaan ya kan. Nah, apa yang Kristi harapkan sih sebagai remaja nih, teenager? Udah masuk nih ya, kan 10 tahun kan udah mau teenager kan ya. Nah, apa yang Kristi mau harapkan sih buat teman-teman yang bukan UBK yang remaja? Mereka kayak bilangnya mereka kayak kalau melihat teman-teman yang berbeda dengan mereka, yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat atau intelektual, itu mereka menganggapnya sama dengan teman-teman yang lain. Jadi nggak mereka kayak kamu kan nggak bisa ngelihat gitu, udah nggak usah kayak gitu. Kayak, bahkan dibully ya, kayak disingkirkan terus dibully ya. Nah mungkin Kak Nana bisa simpulkan bahwa Kristi berharap yuk teman-teman remaja yang tidak berketerbatasan, yang tidak berkebutuhan khusus, lihat deh teman-teman ini sama kok. Kan sama-sama diciptakan Tuhan ya? Iya. Kan dia juga diciptakan Tuhan, Iya. saya juga diciptakan Tuhan gitu kan ya. Tuhan kan nggak ada salahnya. Tuhan pernah salah nggak sih Kristi? Enggak sih. Nggak pernah ya. Tuhan selalu benar. Maka kalau ada teman-teman UBK itu bukan kesalahan siapa-siapa, itu sudah benar adanya. Nah teman-teman yuk katanya Kristi, yuk mari kita hargai mereka ya, jangan dibully, jangan disingkirkan. Oke, baik. Nah kalau harapannya Kristi buat teman-teman UBK-nya sendiri, siapa tahu ada yang dengar, oh iya gitu. Menurut mungkin mereka mungkin mereka berketerbatasan, tapi sebenarnya ada bakatnya nggak? Waktu kemarin Kristi lihat di piknik inklusi, mereka ada bakatnya nggak? Ada sih. Ada ya, Kevin bisa nyanyi, Anindita bisa bawa persembahan ya kan? Mereka punya kan? Iya. Bahkan ada yang bisa olahraga gitu kan ya. Kanana nggak bisa olahraga. Kalau Kanana bisa olahraga, Kanana pasti kurus. Jadi sama, Kanana orang biasa, orang yang bukan disabilitas, Kanana punya kelebihan, bisa ngajar, tapi punya kekurangan, nggak bisa nyanyi. Nah teman-teman yang disabilitas juga punya sama, dia punya mungkin kekurangannya nggak bisa lihat, tapi dia bisa main organ loh. Malah Kanana nggak bisa main organ. Bisanya main ketipung, pluk, 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 gitu. Jadi masing-masing orang sama ya, derajatnya sama ya, punya kebisaan, punya kekurangan ya. Nah oke, itu buat teman-teman disabilitas jangan malu-malu gitu maksudnya ya. Oke, jangan malu-malu ya teman-teman disabilitas ya, tetaplah semangat gitu ya. Oke, kalau buat, nah kemarin kan Kristi kan lihat nih di gereja Leo Agung ya, buat umat Leo Agung atau buat apa himbauan Kristi buat umat Leo Agung, sama buat pastor mungkin, sama buat siapa pokoknya yang umat Katolik di Leo Agung ini, Kristi mau punya himbauan apa? Apa ya? Kalau misalnya ada papa mama
yang lain. Kalau papa mamanya Kristi mah udah aktif mah ya, udah mau deketin, bahkan minta tolong sama Kristi ya untuk jadi relawan. Nah kalau umat yang lain gimana? Kristi mau kasih himbauan. Mungkin kalau Kristi yang ngomong bisa jadi lebih didengarkan daripada Kak Nana. Mungkin ya tadi pertama menganggap mereka sama, maksudnya jangan kayak numpung mereka nggak bisa lihat, nggak bisa dengar kayak gitu, malah digosipin atau enggak diomongin gitu ya. diomongin Jangan disingkirkan. Iya. Bapak Ibu, teman-teman semua, orang muda kalau melihat UBK jangan kayak ngelihat apa gitu ya, macan gitu ya, takut nggak mau dideketin gitu. Terus apa lagi? Deketin aja. Iya, terus apa ya? Apa ya? Apa yang dirasain Kristi setelah ngikutin piknik UBK? Seneng sih. Seneng. Kalau teman-teman mau ngerasain seneng kayak Kristi, yuk jadi relawan UBK. BI UBK Leo Ageng. Ageng. Boleh ngapain aja kok sesuai yang kita bisa ya. Oke, Kristi terima kasih banyak. Sekarang gini nih, jadi sekarang naik kelas 4. Naik kelas 5. Naik kelas 5. Bentar lagi mau ujian naik kelas 6 terus ujian lagi ya. Wah, mudah-mudahan Kristi semakin berteman sama Saputra dan bisa mengajak lagi teman-teman di sekolahan untuk saling nemenin Saputra ya. Terus kemudian Kristi juga semakin bisa jadi andalan BI UBK nih dari Bina Iman Remaja untuk ayo kalau ada acara lagi sama-sama gitu ya. Dan yang penting selalu TAAT, taat. Taat sama siapa? Tuhan. Taat sama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Kristi. Sama-sama. Tuhan memberkati. Teman-teman semuanya terima kasih banyak. Dan buat Mas Rio yang menyimpulkan dari kita bincang-bincang sama Kristi dari relawan cilik BI UBK Leo Agung. Bye. Oke Kak Nana, terima kasih. Wah, seneng ya bisa onsite lagi podcast kita walau aku harus syuting dari studio 2. Tapi so pasti seneng lihat keseruan di studio 1 tadi bareng Kristi ya. Oke, kembali ke kesimpulan. Luar biasa banget perbincangan kita dengan relawan cilik BI UBK Leo Agung, Kristi, yang hari ini sudah menjadi sapaan sekaligus teguran juga mungkin buat kita para orang tua, para keluarga beriman. Dalam hal ini bagaimana dengan diri kita, keluarga kita, apakah kita mau ikut terlibat sama seperti Kristi dan juga keluarga Mas Doni dan Kak Sinta yang sudah menjadi contoh bahwa pemahaman tentang inklusivitas itu tidak serta-merta hanya menjadi konsumsi orang dewasa, namun juga sejak dini sudah bisa menjadi sebuah nilai yang bisa ditanamkan dalam setiap keluarga kita, teristimewa pada anak-anak kita. Nilai inklusi itu sama dengan nilai kebaikan yang sejak kecil sudah kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sebab, mengapa demikian? Ketika kita masih kecil, itu akan sangat-sangat mudah untuk bisa menerima, mencerna sebuah nilai yang baru ketimbang ketika kita berada di usia dewasa. Ketika kita sudah berada di usia dewasa, kita sudah punya satu pemahaman atau satu nilai sebelumnya yang sudah kita dapat sejak kecil. Ketika kita mendapat suatu nilai baru, maka akan terjadi benturan. Bisa jadi nilai yang baru ini akan kita serap bergabung dengan nilai yang kita punya, atau bahkan bisa jadi berbenturan dan akhirnya nilai baru ini tidak kita anut,
atau kita buang. Nah, untuk itu baik jika kita sejak dini sudah menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita, teristimewa nilai hidup berinklusi. Sebab tidaklah mungkin kita hidup sendirian di dunia ini. Kita akan hidup bersosialisasi bersama dengan banyak orang, dengan beragam latar belakang, ras, dan kondisi setiap orang yang berbeda-beda. Termasuk di dalamnya ada hidup bersama dengan mereka yang terbatas, mereka yang berkebutuhan khusus. Namun Kristi hari ini mengajarkan kepada kita melihat sebuah perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sekat yang memisahkan aku, kamu, mereka, dia, kita semua. Tapi menjadi sebuah tempat di mana kita bisa bersatu, kita bisa saling memberi dan menerima dari apa yang kita punya. Nah, untuk itu tahan jemu-jemunya saya juga Kak Nana mengundang Bapak Ibu, para keluarga, anak-anak serta rekan-rekan muda untuk ikut bergabung menjadi saluran cinta kasih Allah dalam kegiatan bersama dengan umat berkebutuhan khusus, mungkin tidak hanya di paroki kita, tapi juga di komunitas, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Oke, mungkin itu aja kesimpulan dari kegiatan podcast kita hari ini. Semoga kiranya banyak manfaat yang bisa diambil dan Bapak Ibu, kakak adik, om tante semua semakin terpanggil untuk dapat mengenali, lalu setelah itu menerima dan ikut dalam pelayanan bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan disabilitas. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita dan juga sampai ketemu di podcast-podcast kita berikutnya. Terima kasih untuk Kristi, Kak Nana, Kak Lili, juga semua pihak Komsos yang sudah ikut membantu kita untuk bisa menghadirkan edisi podcast kali ini. Tuhan memberkati.